Ya, Assalamualaikum. Salam literasi. Putu Buku pada kesempatan kali ini ditemani buku Gelombang Ketiga Indonesia karya Anies Mata. Buku yang tidak terlalu tebal namun isinya cukup padat. Ini terbitan The Future Institute tahun 2014. Sebagai penjelasan di awal bahwa ini ditulis oleh seorang Anies Mata, seorang politikus ya, yang saat dituliskannya ini ternyata dia masih Presiden Partai Keadilan Sejahtera tahun 2014 ya. Buku ini berisi tentang 3 gelombang yang disampaikan oleh Anies Mata. Namun sebelumnya di prolognya itu menarik. Prolognya ini tentang cerita di balik cerita. Jadi Anies Mata meyakini bahwa selalu ada cerita di balik cerita, di balik layar lah gitu ya. Jadi cerita ini tentu tentang perjalanan pemikiran penulis gitu. Penulis ini seorang yang tadi saya sampaikan dia seorang politikus, namun di awalnya dia aktif di gerakan dakwah dan studi Islam dunia ya. Jadi dulu dia pernah bergabung, salah satunya dia bergabung pada Studi Informasi Dunia Islam Kontemporer atau SIDIQ bersama Abu Ridho, Mas Hadi, Al-Muzamil Yusuf, Abu Bakar Habsyi, dan Ahmad Rilyadi dan lainnya. Kayaknya sih kesemuanya ini aktivis Partai Keadilan saat itu ya, sebelum menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Namun mereka waktu mendirikan ini tentu belum menjadi partai. Nah, di awal-awal reformasi, sekumpulan para aktivis ini mulai memikirkan langkah ke depannya, apakah perlu berpartai politik, membentuk partai politik atau tidak. Sebenarnya, penulis, yaitu Anies Mata ini termasuk yang ada di kubu tidak sepakat untuk terburu-buru mendirikan partai politik. Bahkan dia bersama Nurul Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid yang sebenarnya keduanya juga pernah menjadi Presiden Partai Keadilan. Itu termasuk golongan yang tidak bersepakat untuk mendirikan partai dengan pertimbangan kesiapannya karena saat itu sangat terburu-buru. Namun menarik, sejarah mendorong untuk tetap berdiri dan voting saat itu mayoritas adalah setuju mendirikan partai politik, dan anehnya justru mereka yang ikut tidak menyepakati, tidak setuju tapi terus lalu sepakat, itu justru diberikan posisi sebagai pengurus, bahkan menjadi presiden partai. Nah, di era reformasi diceritakan di sini masih di prolog ya, bagaimana perjalanan Partai Keadilan Sejahtera di tengah-tengah banyaknya partai di era reformasi itu. Nah, saya memberikan catatan justru pada satu kalimat tanya dituliskan oleh penulis, oleh Anies Mata, ketika berjalannya waktu ya sampai dengan di tahun dituliskan gini nih: sebagai sekjen Partai Islam yang baru yang relatif tidak terpaut dengan blok-blok Islam politik lama seperti Masyumi dan lainnya, saya juga harus menghadapi skeptisisme, sinisme, bahkan kecurigaan dari banyak pihak. Bahwa apakah benar PKS itu Indonesia? Pertanyaannya gitu. Benarkah PKS ini Indonesia? Dan apakah ustadz-ustadz dan guru ngaji ini ngerti politik? Gitu. Nah, pertanyaan inilah yang memicu perenungan Anies Mata selaku penulis tentang perlunya rekonstruksi gagasan dan narasi keindonesiaan. Jadi kan itu kan seperti dibenturkan gitu ya. Apakah PKS itu Indonesia? Katanya hanya partai dakwah gitu kan. Nah, inilah yang mungkin menjadi pemantik dari penulis untuk menulis buku ini. Jadi di sini disampaikan bahwa buku ini adalah kumpulan catatan dan renungan ya. Renungan penulis setelah 15 tahun aktif di partai politik ya. Dan tulisan yang berceceran itu dijahit dalam buku ini ya, dengan secara relatif utuh. Ini diakui oleh penulis sendiri. Kemudian
buku ini juga merupakan interpretasi penulis terhadap perjalanan bangsa. Jadi perjalanan bangsa ya, ini nanti teman-teman bisa merasakan bahwa ini ditulis oleh seorang aktivis partai Islam, namun dalam sudut pandangnya benar-benar sudut pandang kebangsaan. Buku ini terbit 2014, ditulis di prolognya itu 31 Desember 2013. Saya coba cross check di Wikipedia, ternyata penulis masih Presiden PKS, karena Presiden PKS dia itu 1 Februari 2013 sampai 10 Agustus 2015. Ini menjadi penting karena kan di akhirnya beliau keluar dari Partai Keadilan Sejahtera dan justru menjadi ketua umum di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Nah, di bab berikutnya dia tidak menulis, jadi penulis tidak menuliskan nomor bab, jadi hanya prolog, kemudian memahami sejarah sebagai gelombang. Ini bolehlah kita catat sebagai bab 2 gitu ya. Mengapa sejarah itu sebagai gelombang? Ya, di sini penulis menyampaikan bahwa perubahan sosial di dalam sejarah itu merupakan interaksi dari 4 elemen. Jadi interaksi 4 elemen. Apa saja itu? Yang pertama manusia, ya, kemudian ide, kemudian ruang dan waktu. Jadi sebenarnya sejarah itu perubahan sosial yang dari interaksi. Mereka 4 elemen ini berkelindan membangun sebuah sejarah. Nah, nanti buku ini juga sudut pandangnya seperti itu. Dia dari manusianya, idenya, dan ruang waktunya. Lalu penulis juga mengapa membacanya dalam bentuk sejarah ya. Memahami sejarah sebagai satu gelombang itu justru karena memahami sejarah itu adalah cara menemukan harapan. Menurut saya ini menarik. Jadi mempelajari sejarah adalah salah satu cara menemukan harapan. Jadi justru bukan nggak bisa move on. Kalau anak milenial sekarang mengatakan, wah pintar sejarah itu biasanya orang-orang yang tidak bisa lari dari mantannya dulu. Gitu. Sebenarnya belajar sejarah itu tidak hanya membaca apa yang lama, tapi justru kita mencari harapan, menemukan harapan kita untuk masa depan. Dan itu juga di prolog disampaikan tujuan penulisan buku ini sebenarnya semata-mata untuk membaca sejarah bukan ajakan untuk lari dari masa lalu, melainkan undangan untuk menyongsong masa depan dengan senyuman. Jadi semangatnya seperti itu. Oke, kemudian mengapa gelombang? Mengapa memilih kata gelombang? Anies Mata menyampaikan beberapa buku dengan istilah diksinya adalah gelombang, beberapa buku ya. Dan jadi sebenarnya ini bukan orang pertama ya Anies Mata menggunakan kata gelombang. Pertama itu di sini disebutkan Alvin Toffler ya, tahun 1980 itu dia menulis buku The Third Wave ya, bahasa Inggrisnya jelek, The Third Wave. Jadi gelombang ketiga. Jadi persis judulnya seperti ini tapi nggak ada Indonesianya. The gelombang ketiga itu Alvin Toffler ya. Dia seorang futurolog, seorang penulis tentang masa depanan gitu ya. Kemudian ada Samuel Huntington, itu tahun saya tulis ya. Samuel Huntington ini 1993 apa ya? Samuel Huntington. Itu dia The Third Wave Democracy in the late 20th century. Samuel Huntington tentang demokrasi di Amerika Latin dan Pasifik. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa penulis yang menggunakan kata gelombang. Nah tentu cara Anies Mata disampaikan di buku ini adalah gelombang ketiga di Indonesia. Oke ya. Nah gelombang sejarah ini nanti polanya akan sama ya. Jadi ada 3 gelombang akan disampaikan oleh Anies Mata di buku ini dan disajikan dengan runutannya adalah faktor pendukung, drive ya, faktor pendukung antara internal dan eksternal, baik internal maupun eksternal. Kemudian nilai-nilainya, lalu pencapaiannya. Jadi nanti seperti itu cara Anies Mata menyampaikannya. Nah, kita akan langsung aja ke gelombang pertama, yaitu di bab ketiga. Bab 3 itu menyebutkannya dengan judul Menjadi Indonesia, dan ini adalah gelombang pertama. Ya. Dengan transformasi besarnya,
faktor pendukungnya dulu. Faktor pendukungnya itu justru imperialisme. Faktor pendukungnya adalah imperialisme, penjajahan. Jadi penjajahan itulah yang memantik para pendiri negara, pendiri bangsa kita bergerak untuk mencari identitas dirinya, ya. Dan disampaikan nih, transformasi besar adalah kesadaran untuk bertumbuh dari etnis menjadi bangsa. Dari etnis menjadi bangsa karena etnisitas itu tidak lagi cukup dan relevan menjawab pertanyaan eksistensialnya sebagai manusia. Ya. Jadi akhirnya ditemukan janji kemerdekaan itu mempertautkan ide abstraknya. Jadi janji-janji kemerdekaan itu menemukan ide abstraknya nasionalisme dengan gambaran jadi ide abstrak nasionalisme dengan gagasan kesejahteraan. Dan akhirnya muncul collective mind, kesepakatan di kepala bangsa kita dan melahirkan gerakan yang lebih luas. Ya, pergerakan. Karena itu di sini disampaikan langkah di gelombang pertama ini justru di Sumpah Pemuda kan. Atau sebelum itu sebenarnya zamannya Hos Cokro Aminoto sejak awal mengingatkan ya. Dia justru yang membangun pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan itu ya. Cokro Aminoto, Sumpah Pemuda ya. Penulisan sejarah. Nah ini ada yang menarik di bab pertama, bab ketiga, yaitu tentang gelombang satu ini. Penulis menuliskan dengan subjudul Islam sebagai kohesi. Ini bagus sekali karena memang problem kita itu kan masih problem narasi antara agama dan negara. Nanti di gelombang kedua akan terasa sekali. Tapi di sini disampaikan Islam sebagai kohesi ini terlihat bagaimana Hos Cokro Aminoto sejak awal melalui Islam nasionalisme itu justru tumbuh. Karena itu Hos Cokro mendirikan dari Serikat Dagang Islam ya, Samanhudi berubah menjadi Serikat Islam, lalu Hos Cokro menjadi ketuanya. Itu adalah Serikat Islam. Jadi Islamlah yang menjadi ruang untuk bertumbuhnya nilai-nilai Islamis nasionalisme. Dan ini di penulis Anies Mata menuliskan sebuah catatan gitu. Mengapa kok kita itu seringkali keliru bukan keliru sih terlalu ini ya. Penulisan sejarah itu dominan atau cenderung memisahkan sejarah Islam Indonesia dengan sejarah Indonesia. Jadi seolah-olah ini dua bahasan yang berbeda dan ini justru yang membuat bias. Kita tidak menemukan titik temunya. Padahal sebenarnya Islam itu merupakan kohesi. Islam menjadi kohesi bagi proses pembentukan bangsa Indonesia karena menyediakan wawasan dan pergaulan yang melintasi batas kesukuan dan kewilayahan. Juga merupakan inspirasi solidaritas mempercepat persatuan kebangsaan. Jadi justru sebaliknya ya. Nah, dalam gelombang pertama ini kita akan sampaikan ini ya. Gelombang pertama ini ada resumnya di sebuah catatan kecil ya, menjadi Indonesia. Jadi kan tadi runutannya begitu ya. Faktor pendukungnya apa, pendorongnya apa, nilai-nilai lalu pencapaiannya apa. Di gelombang pertama itu faktor pendorongnya adalah imperialisme, ya, pencarian identitas secara internal. Imperialisme itu secara eksternal, pencarian identitas secara internal. Lalu nilai-nilainya adalah solidaritas, gotong royong dan pergerakan nasional sebagai collective mind. Jadi mereka sepakat untuk bergerak. Kemudian pencapaiannya adalah kemerdekaan, ya. Kemudian identitas sosial dan politik baru, tanah air serta integrasi teritori dan bahasa. Pencapaiannya itu. Dan kalau kita lihat pada Sumpah Pemudanya sendiri kan itu terlihat ada tanah air, bangsa dan bahasa kan. Kesepakatan ikrar para pemuda saat itu adalah bahwa satu tanah air, satu bangsa dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Sebenarnya kalau ini saya tertarik dengan cara membedahnya Anies Mata, membedah Sumpah Pemuda ini ya. Kalau menurut penulis di sini tanah air itu adalah analogi ke komputer ya, adalah perangkat kerasnya. Kemudian bangsa itu adalah perangkat lunaknya dan bahasa adalah sistem operasinya.
Lalu transformasi pertama itu berubah menjadi sosial, etnis dan bangsa, politik, kerajaan dan negara. Itu gelombang pertama. Nah, gelombang kedua ini ada di bab 4 ya. Bahwa menjadi negara bangsa modern, ini di gelombang kedua. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Ada relasi agama dan negara ya. Mulai terjadi dialektika di antara agama dan negara, dan sebenarnya menurut penulis Pancasila ini sudah menjadi panggung terbuka bagi identitas yang berbeda-beda. Ekspresi keagamaan itu yang dulunya ekspresi keagamaan berupa identitas yang seringkali dianggap sebagai ancaman, itu sebenarnya justru kekuatan sosial politik baru. Nah, ini Pancasila sudah menjadi panggung terbuka ya. Dan ini sebenarnya yang sampai sekarang pun masih seringkali menjadi dialektika ya. Padahal harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai di gelombang kedua itu. Di sana ada dialektika demokrasi dan pembangunan, dialektika antara negara dan masyarakat sipil, antara pusat dan daerah, antara perang dingin dan demokratisasi global. Nah, perjalanan panjang gelombang kedua ini memperlihatkan upaya, ini menarik. Jadi di gelombang kedua ini upaya mematut-matut diri ya. Conformity, mematut-matut diri satu bangsa dengan kemodernan. Jadi kita maksa-maksain gitu, memasang-masangkan, bukan memaksakan, memasang-masangkan diri kita. Masuk nggak di sini, masuk nggak di sini gitu. Sebagai kelanjutan dari proyek modernisasi di gelombang pertama. Gelombang pertama kan proyeknya dia hanya sampai merdeka. Nah, lalu di gelombang kedua mereka mematut-matutkan diri sampai dengan yang cocok mana nih sebagai bangsa modern. Nah, seperti gelombang pertama kita coba pisahkan. Faktor pendorongnya gelombang kedua ini adalah perang dingin, itu eksternal ya. Kemudian internalnya ada pencarian sistem yang kompatibel dengan sejarah dan budaya kita. Ini di internal kita. Nilai-nilainya adalah konflik dan kompetisi, keamanan dan menyesuaikan diri dengan kemodernan, conformity. Pencapaiannya adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ini pencapaian ini. Sudah nemu kita formatnya. Sampai akhirnya didekretkan kembali kan. Dulu sempat berubah-ubah, akhirnya didekretkan kembali. Kemudian penguatan lembaga negara. Kita sudah jadi lembaga negara yang kokoh, dengan kelembagaan yang jelas gitu. Kemudian keseimbangan baru dalam format bangsa modern. Dan memiliki bahasa. Nah, bagaimana dengan gelombang ketiga? Gelombang ketiga ini ditulis dalam bab ke-5 kalau kita mau tuliskan angka ya, karena di buku ini nggak menyebutkan angkanya. Gelombang ketiga ini adalah masyarakat baru Indonesia. Ya, ada beberapa karakteristik masyarakat baru Indonesia ini. Yang pertama, kelas menengah baru yang dibentuk oleh orang berusia 45 tahun ke bawah. Ini bonus demografi ya, jadi 45 tahunnya semakin banyak. Kemudian ada berpendidikan cukup tinggi, pendidikannya sudah mulai terdidik gitu ya, banyak masyarakat terdidik. Kemudian kesejahteraan semakin membaik, ya. Kemudian terhubung itu gimana? Well connected gitu, dengan lingkungan global melalui internet. Jadi masyarakat kita benar-benar sudah bergabung dengan masyarakat global melalui internet. Lalu yang terakhir adalah lahirnya kelompok natif demokrasi. Nanti kita akan sampaikan natif demokrasi ini siapa. Ini efek demografi disampaikan dalam buku ini. Sepertinya kayaknya sih memang harus dijelaskan secara urut ya. Ada efek demografinya. Kemudian natif demokrasi itu adalah orang-orang yang anak muda yang lahirnya yang kenal hanya demokrasi ya. Pemilih pemula di tahun 2014 itu mereka yang lahir dengan rentang-perentang 92 sampai 97. Ketika SD, mereka menyaksikan krisis moneter, gerakan reformasi. Gambar yang terbayang di benak adalah gedung DPR di Senayan diduduki mahasiswa dan terbakar oleh kerusuhan. Lalu mereka tumbuh remaja dan menyaksikan pemilihan presiden langsung, iklan politik di media, dan kebebasan berpendapat hampir di mana saja. Mereka tidak memiliki referensi kehidupan dalam suasana otoriter, Orde Baru, di mana pers dibungkam, partai politik dibonsai, dan pemilu semata menjadi pesta bagi penguasa. Ya, bukan pesta demokrasi yang sebenarnya. Nah, kelompok natif demokrasi ini berbeda dengan kakaknya yang lahir di awal Orde Baru.
Ya, karena kalau lahir di Orde Baru, mereka masih menyaksikan ya teruntuhnya tembok Berlin atau bubarnya Uni Soviet. Nah, sebagai anak sulung dari Orde Baru ini, pelaku ketika gerakan reformasi bergulir, mereka sedang dalam usia pemuda dan mahasiswa. Mereka merekam suasana otoriter. Ini kakaknya ya. Ada itu sesuatu yang terbaru. Nah, berbeda dengan yang natif demokrasi tadi ya, yang dia masih sudah mendapatkan sejak lahirnya dia udah kenal dengan demokrasi. Apalagi dalam kesehariannya dia sangat memiliki akses ya, yang terbuka di dunia maya. Nah, nilai-nilai barunya apa yang muncul? Ini menariknya. Nilai-nilainya adalah, oke, langsung kita bagi yang tadi ya, di generasi ketiga tadi. Itu pertama demokrasi, faktor pendukungnya demokrasi global dan abad Asia, eksternalnya ya demokrasi global. Kemudian internalnya terjadi budaya dan demografi. Jadi budayanya udah budaya natif demokrasi yang tadi. Kemudian ada bonus demografi. Jadi anak muda lebih banyak. Itu faktor pendorongnya. Nilai-nilainya adalah pertama orientasi kemanusiaan. Jadi mulailah berpikir tentang orientasi kemanusiaan. Terus pencarian kualitas hidup dan melampaui individualisme. Tema-tema yang muncul di era sekarang tentu udah mulai tema-tema yang etika lingkungan, ya kan? Terus pemanasan global, etika lingkungan ya. Terus bahaya stunting misalnya, gizi buruk ya. Dan itu mulai menjadi bahasan di gelombang ketiga ini. Dan pencapaiannya belum, karena kan kita baru berjalan ya. Jadi menurut penulis Anies Mata, gelombang ketiga ini kan on proses ya, sedang berjalan. Pilar-pilarnya itu pertama secara politik, struktur politik yang semakin mendatar, flat, karena memudahnya hierarki dan otoritas. Ya, jadi udah mulai flat. Kemudian negara bukan dipandang otoritas, melainkan kapasitas. Negara itu bukan otoritas, tapi kapasitas negara dalam mengambil peran di masyarakat. Kemudian makna baru kewarganegaraan, partisipasi dan opini publik. Nah, ini kan udah mulai menarik kan. Dulu nggak kebayang tiba-tiba ada banyak naturalisasi masuk ke negara kita. Jadi tiba-tiba kewarganegaraan itu didefinisikan ulang. Lalu secara ekonomi, elemen baru dalam penciptaan kesejahteraan, ada mulai elemen baru karena ada faktor daring ya, e-commerce ya. Orientasi pada kesejahteraan jangka panjang, ini yang tadi saya sampaikan, etika lingkungan, kesejahteraannya jangka panjang, bagaimana bumi semakin panas itu udah mulai jadi bahasan. Kemudian network based ekonomi, bukan negara dan pasar, tapi basisnya adalah jaringan. Independensi institusi ekonomi menjadi semakin independen, semakin kokoh ya. Berarti peran campur tangan pemerintah semakin berkurang. Kemudian sosialnya, demokratisasi media ya, sekarang menjadi kekuatan penting dalam yaitu suara netizen menjadi kekuatan penting. Kemudian nilai transenden individualisme, kolaborasi. Jadi nilai-nilai yang muncul itu adalah kolaborasi. Tanpa itu nggak bisa jalan. Ya. Kemudian orientasi pada kualitas hidup. Jadi mulai meaningful ya. Makanya banyak buku-buku bestseller sekarang justru di buku-buku pengembangan hidup. Nah, demikianlah ya. Ada sebenarnya diagram detailnya ini, 3 gelombang itu dibahas di halaman 92 di Anies Mata. Itu bisa sangat membantu dalam membaca peta pemikiran Anies Mata dalam buku Gelombang Ketiga Indonesia. Rasanya itu ya. Ada yang terlewat. Oh iya, mungkin itu ya, waktu di pembahasan gelombang 1 tadi saya sempat ada yang kelewat ya. Bangsa Indonesia itu bagus ini. Sebenarnya saya jadi catatan khusus karena seringkali ini masih menjadi masalah di kita ya. Di menjadi Indonesia gelombang 1 itu, bangsa Indonesia itu bukan hanya untuk orang yang hidup, orang yang turun-temurun tinggal di Indonesia atau asli Indonesia gitu, tapi di dalam perjalanannya kalau kita lihat sejarah, peranan orang-orang atau tokoh-tokoh keturunan Arab dan
Tionghoa itu dominan dalam pembahasan kemerdekaan. Yang artinya sebenarnya bangsa Indonesia itu adalah untuk mereka, bangsa Indonesia, definisi bangsa Indonesia ini versi Anies Mata ya. Mereka yang mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Jadi yang mengakui tanah air mereka itu bukan hanya bangsa pribumi gitu. Tapi ada juga bangsa turunan Arab dan Tionghoa. Ini cuma catatan kecil, tapi menurut saya itu agak menarik karena seringkali kita masih tertatih-tatih menerjemahkan itu seolah-olah ada pribumi dan bukan pribumi. Padahal sebenarnya yang merasa mengakui ini adalah tanah air kita, itulah sebenarnya mereka adalah bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini hanya sebuah buku yang sederhana, tapi syarat menurut saya bagus untuk menjadi fondasi pemikiran kita dalam menjalani tahun-tahun politik di era sekarang ini. Apakah politik yang sedang bergerak di negara kita ini bisa beranjak dari tema-tema identitas lalu ke narasi-narasi besar penyelesaian kebangsaan gitu ya. Karena di buku ini disampaikan di akhirnya, sorry saya belum bahas di bab akhirnya ya, ada pesan bahwa sebenarnya di gelombang ketiga itu kita sebagai bangsa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bagian dari 5 besar dunia. Sebuah mimpi yang bisa jadi pencapaian ini ditarik ke sini, itu bisa jadi menjadi pengikat dari batasan-batasan itu. Jadi kalau ada partisi-partisi, ini mengangkat partisinya dengan memberikan tema besar, yaitu menjadi 5 besar dunia. Saya pikir ini mirip dengan cara Khosrov Raminoto yang menyampaikan ide-ide kemerdekaan dari sejak dini, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu muncul, kesadaran berbangsa itu muncul karena ada ide tentang kemerdekaan. Mungkin dengan kondisi di gelombang ketiga ini kita lemparkan ide menjadi 5 besar dunia bisa menjadi pengikat dari berbagai perbedaan yang muncul sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.